Audio Jungle. Halo, what's up geng? Kembali lagi ke channel saya, Sarif Beratullah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, alhamdulillahirobbilalamin. Baik lagi ke channel saya, yakni pada hari ini saya akan menyampaikan materi saya mengenai hadis hadis metode pendidikan Islam. Oke, kita langsung aja cekidot. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rafiq Anwar, SPDI, MPD, selaku dosen mata kuliah hadis pendidikan yang telah memberikan tugas yakni hadis tentang metode pendidikan Islam. Materi yang pertama adalah pengertian metode, di mana secara etimologi metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos, di mana meta adalah melalui, sedangkan hodos adalah jalan atau cara. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah torikoh, yang berarti langkah-langkah strategi yang harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka langkah tersebut harus diwujudkan dalam proses pendidikan dalam rangka pembentukan kepribadian. Selanjutnya adalah metode pendidikan Islam. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu metode pengajaran yang disampaikan dengan bahasa lisan untuk memberikan suatu informasi atau terhadap suatu masalah, di mana metode ini memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah siswa pada waktu dan tempat tertentu. Dengan kata lain, metode ini adalah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa, pada umumnya mengikuti secara pasif. Yang kedua, materi yang kedua adalah metode diskusi. Diskusi berasal dari bahasa Latin yaitu discussus, yang berarti theoxemain dan investigate, memeriksa, menyelidiki, sehingga metode diskusi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin menyangkut kepentingan bersama dengan jalan musyawarah untuk mufakat, memperluas pengetahuan dan cakrawala pemikiran. Yang ketiga teman-teman adalah metode tanya jawab nih. Metode ini sering digunakan, di mana metode ini adalah metode pembelajaran yang memungkinkan adanya komunikasi langsung antara pendidik dan peserta didik, sehingga komunikasi ini terlihat adanya timbal balik antara guru dengan siswa. Tujuannya yang penting adalah metode tanya jawab ini para guru atau pendidik dapat mengetahui sejauh mana para murid dapat mengerti dan mengungkapkan apa yang telah diceramahkan. Yang keempat, metode kisah. Dalam pendidikan Islam, kisah mempunyai fungsi edukatif yang tidak dapat diganti dengan bentuk penyampaian yang lain dari bahasa. Hal ini disebabkan oleh kisah Qur'ani dan Nabawi memiliki beberapa keistimewaan yang membuat mempunyai efek psikologis dan edukatif yang sempurna, rapi dan jauh jangkauannya seiring dengan perkembangan zaman. Oke, selanjutnya adalah yang kelima, metode perumpamaan, di mana metode perumpamaan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu strategi pembelajaran untuk memberikan pemahaman kepada objek sasaran materi pendidikan semudah mungkin, sehingga kandungan maksud dari suatu materi pelajaran dapat dicerna dengan baik. Strategi ini dilakukan dengan cara menyerupakan suatu dengan sesuatu yang lain, mendekatkan sesuatu dengan yang abstrak dengan yang lebih konkret. Selanjutnya adalah yang keenam, metode peragaan. Metode peraga ini sekarang lebih dikenal dengan sebutan media pendidikan, di mana pendidikan adalah suatu benda yang dapat diindrai, khususnya penglihatan dan pendengaran, baik yang terdapat dalam maupun luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung dalam proses pembelajaran. Media pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Oke, sekarang yang terakhir nih guys, yang ketujuh, dimana yaitu yang ketujuh adalah metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau bagaimana memperlihatkan suatu kepada peserta didik. Metode ini dilakukan bertujuan agar
pesan yang disampaikan oleh pendidik atau guru dapat dikerjakan dengan baik dan benar oleh peserta didik. Nah, itu dia guys materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Selanjutnya next video ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.